Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan laporan akhir mata kuliah Manajemen Keuangan Mikro dan Kelembagaan Keuangan UMKM Sektor Catering. Kami dari kelompok 7 beranggotakan Septia L. Priyantika, Niftira Fajriyah, Anissa Cahya Arindi, dan saya sendiri Dwi Nugraha. Beranjak ke bagian pertama yaitu latar belakang bahwa pada tahun 2020 UMKM ini memiliki kontribusi yang besar terhadap PDB. Nah, perkembangan UMKM ini memiliki berbagai hambatan, antara lain adalah sulitnya ke akses permodalan. Selain itu juga minim pengetahuan dan keterampilan para pemilik UMKM, dan juga para pelaku usaha ini perlu memperhatikan aspek finansial personal itu untuk tujuan memenuhi kebutuhannya di masa depan. Lalu kemudian ada rumusan masalah, terdapat 11 rumusan masalah, yaitu mengenai tadi kapasitas usaha, kemudian personal finance, kemudian pengetahuan tentang inklusi keuangan dan literasi keuangan. Adapun rumusan masalah tersebut dapat diperhatikan pada layar berikut. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab dari rumusan masalah yang ada. Jadi terdapat 11 tujuan penelitian yang dapat disaksikan di layar. Kemudian beranjak ke agenda pembahasan dan analisis. Yang pertama mengenai gambaran umum sektor UMKM. UMKM yang kami analisis ada 4, yaitu Catering Mentari, kemudian Dahlia Catering, Istana Kuliner Bogor, dan juga Nasi Kucing Spesial. Dari segi produk, para UMKM ini memiliki produk yang sejenis dan serupa gitu. Ada nasi box, kemudian catering, tumpeng, ada juga snacks box, dan lain-lain. Kemudian untuk lokasinya berada di sekitaran daerah Dramaga, Kabupaten Bogor. Lalu untuk harganya pada UMKM Mentari, rentang harganya itu 1 hingga 30.000, kemudian di UMKM Dahlia 4 hingga 30.000, UMKM Istana Kuliner Bogor 2 hingga 30.000, dan UMKM Nasi Kucing Spesial di angka 9.500 hingga 140.000. Nah, kemudian untuk promosi yang dilakukan untuk setiap UMKM, di UMKM Mentari ini melalui WhatsApp, kemudian juga word of mouth, kemudian UMKM Dahlia melalui WhatsApp dan juga kantin yang berbentuk fisik secara langsung, lalu UMKM Istana Bogor melalui WhatsApp, kemudian melalui platform Instagram dan juga TikTok, dan Nasi Kucing Spesial melalui WhatsApp dan juga Instagram. Selanjutnya mengenai analisis tingkat literasi keuangan UMKM sektor catering yang kami analisis, bahwa UMKM yang menjadi responden penelitian ini sudah memiliki tingkat literasi keuangan yang cukup baik. Hal ini dibuktikan dengan memiliki perencanaan dan anggaran keuangan, serta memiliki sikap finansial yang terencana, terorganisir, dan hemat terhadap uang. Lalu yang selanjutnya analisis inklusi keuangan dari sektor UMKM yang kami analisis, bahwa mereka memiliki inklusi keuangan yang cukup baik. Ini dibuktikan dengan keempat UMKM tersebut sudah memiliki dan menggunakan produk-produk lembaga keuangan. Lalu pengetahuan dan mengenai inklusi keuangan juga sudah cukup baik. Ini dibuktikan dari jawaban-jawaban mengenai penelitian yang kami lakukan kepada mereka. Artinya mereka sudah mengerti pada kuesioner yang kami lampirkan. Nah, kemudian selanjutnya ada analisis penerapan financial teknologi UMKM sektor catering. Yang pertama bahwa dari segi pengetahuan UMKM ini mayoritas sudah mengetahui istilah fintech. Nah, dari keempat UMKM ini menjawab bahwa fintech yang mereka gunakan adalah merupakan produk uang digital. Contohnya seperti ShopeePay, kemudian GoPay, dan lain-lain. Kemudian dari aspek pembayaran, UMKM Mentari, Dahlia, dan Nasi Kucing Spesial, dan Istana Kuliner ini sudah menggunakan beberapa produk fintech untuk kegunaan pembayaran dalam 2 tahun terakhir. Kemudian produk fintech yang digunakan tadi GoPay, Dana, OVO, dan GrabPay, dan lain-lain. Dari segi aspek lainnya, keempat UMKM ini belum pernah menggunakan produk fintech untuk kegunaan investment management, capital raising, dan crowdfund, serta market provisioning. Dari akses informasi sendiri, keempat UMKM mendapatkan informasi mengenai produk layanan keuangan berbasis teknologi ini dari internet dan perusahaan platform fintechnya langsung. Nah, bagi pelaku UMKM ini, produk dan layanan keuangan digital sangat membantu transaksi menjadi lebih fleksibel dan bervariasi. Selanjutnya merupakan analisis kapasitas usaha. Yang pertama dari aspek legalitas usaha. Nah, sebanyak 75% dari UMKM tersebut telah memiliki legalitas usaha berupa nomor induk berusaha. Sementara 10% dari UMKM itu memiliki SIUP dan juga 10%-nya memiliki SKU atau domisili. Nah, kemudian dari aspek sumber daya manusia, keempat UMKM memiliki karyawan dengan rata-rata tingkat pendidikan yang sama, yaitu SMA atau SMK sederajat. Nah, kemudian 3/4 UMKM juga telah memberikan pelatihan berupa pelatihan memasak kepada karyawan dan juga memberikan sistem upah bulanan. Nah, hanya satu yang tidak memberikan pelatihan dan juga memberikan sistem upah harian.
Nah, 3/4 UMKM juga telah memiliki SOP, yaitu bentuknya tidak tertulis. Dan kemudian untuk aspek produksi, 3/4 UMKM sudah menerapkan sistem batch produksi, kemudian produksinya juga sudah menggunakan bantuan teknologi seperti Magicom, kulkas, blender, dan lain-lain. Kemudian untuk pencatatan kegiatan jadwal produksi juga telah dilakukan oleh UMKM. Nah, dari aspek pemasaran, sistem penjualan dilakukan dengan direct selling atau juga penjualan online. Kemudian rata-rata dari keempat UMKM itu melakukan media promosi, kemasan dan juga variasi produk yang hampir sama, dan juga segmentasi konsumennya juga hampir sama, yaitu mahasiswa dan juga masyarakat umum. Kemudian untuk rata-rata harga produk sendiri dari keempat UMKM itu berkisar antara kurang dari 20.000. Kemudian untuk informasi produknya juga telah lengkap pada kemasan gitu, ada sebanyak 50% UMKM yang telah memiliki informasi lengkap pada kemasannya. Kemudian untuk sistem distribusi juga hampir sama dari keempat UMKM, yaitu bisa diantar atau juga bisa diambil langsung oleh pelanggan ke lokasi. Melanjutkan hasil analisis kapasitas usaha yang berikutnya, yaitu yang pertama ditinjau dari aspek pengelolaan keuangan usaha. Dari hasil kuesioner menunjukkan bahwa komponen kepemilikan keuangan yang dimiliki oleh keempat UMKM ini cukup beragam, yaitu mulai dari rekening bank, rekap pembelian, rekap penjualan, dan juga buku kas. Namun mayoritas sebanyak 75% atau dari 3 UMKM lebih cenderung untuk memiliki rekening usaha yang digunakan untuk memisahkan kas usaha dan kas pribadi. Selain dari komponen kepemilikan instrumen keuangan, omset usaha juga dapat dijadikan indikator untuk melihat bagaimana proses pengelolaan keuangan usaha pada UMKM. Dan ternyata dari kuesioner menunjukkan persentase 100% atau yang artinya bahwa keempat UMKM dalam seharinya mendapatkan omset lebih dari Rp500.000. Selain dari aspek finansial juga dapat ditinjau dari aspek sosial usahanya. Nah, dari hasil kuesioner itu menunjukkan bahwa UMKM Dahlia Catering dan UMKM Istana Kuliner memiliki aspek sosial yang sudah cukup baik karena mereka melakukan rekrutmen tenaga kerja dengan memprioritaskan sumber daya manusia yang ada di lingkungan sekitarnya. Lalu mereka juga berkolaborasi dengan pasar lokal untuk mendapatkan bahan baku sumber daya yang digunakan untuk memproduksi makanannya, dan juga mereka sudah secara rutin untuk melakukan pengolahan sisa limbah produksi. Sedangkan untuk aspek lingkungan juga sudah menunjukkan hasil yang cukup baik karena seluruh UMKM sudah memiliki penanganan terhadap limbah yang dihasilkan dengan tujuan untuk menjaga lokasi usaha agar tidak terganggu. Nah, untuk aspek yang terakhir adalah dilihat dari aspek mental kemajuan usaha, dan ternyata dari hasil kuesioner menunjukkan persentase 100% yang artinya bahwa keempat UMKM memiliki keinginan yang kuat untuk memajukan usaha. Bahkan mereka juga sudah memiliki bentuk rencana yang ingin dilakukan ke depannya, seperti ingin melakukan bisnis online, memaksimalkan pemasaran melalui media sosial, dan juga ingin menambah variasi produknya. Oke, selanjutnya merupakan tingkat efektivitas dan juga efisiensi pengelolaan kapasitas usaha. Nah, berdasarkan penelitian terkait dengan kapasitas usaha, para UMKM ini relatif efektif dan juga efisien dalam melakukan pengelolaan kapasitas usahanya. Hal ini ditunjukkan dengan 3 dari 4 UMKM catering yang ada sudah memiliki komponen legalitas usaha, kemudian mempunyai SOP dalam pelaksanaan produksi, melakukan pemasaran melalui berbagai channel, memperhatikan aspek lingkungan, dan juga mempunyai kemauan untuk mengembangkan skala usahanya dalam jangka panjang. Selanjutnya adalah personal finance. Kami menggunakan skala Likert 1-5 dengan keterangan tidak baik, kurang baik, cukup baik, dan sangat baik. UMKM diberikan pertanyaan mengenai basic financial literacy, advanced financial literacy, pengelolaan saat ini, keamanan keuangan masa depan, dan didapatkanlah nilai akhir sebagai berikut di bagian kanan bawah. Seluruh UMKM termasuk dalam kategori baik, namun memiliki skor yang berbeda-beda. Nah, selanjutnya adalah tingkat efektivitas dan juga efisiensi pengelolaan keuangan pribadi. Berdasarkan analisis mengenai basic financial literacy, advanced financial literacy, kemudian pengelolaan uang saat ini dan juga keamanan keuangan di masa depan, dapat ditarik kesimpulan bahwa keuangan pribadi atau personal finance pemilik UMKM ini relatif efektif dan juga efisien. Nah, hal ini ditunjukkan oleh para pemilik ini berada pada tingkatan yang cukup. Kemudian secara keseluruhan juga dapat dikatakan bahwa 100% pengelolaan keuangan pribadi dari para pemilik UMKM ini tergolong baik atau sehat. Berikutnya di sini kami mencoba untuk menganalisis permasalahan-permasalahan yang ada di pengelolaan usaha sektor catering. Di sini kami membagi menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah di bagian keuangan, bagian produksi, bagian sumber daya manusia, dan ditutup dengan bagian pemasaran. Nah, untuk di bagian keuangan rata-rata permasalahan itu muncul karena
keempat, UMKM belum melakukan sistem pencatatan keuangan yang baik, dan bahkan mereka juga masih menggunakan sistem pencatatan secara manual. Dan dari mereka pun juga mengeluh belum mengetahui bagaimana pembuatan invoice yang benar dan juga belum mengaktifkan e-wallet secara rutin. Sedangkan untuk di bidang produksinya, permasalahan utama adalah terkait dengan tata letak ruang usaha yang belum efisien. Sedangkan untuk sumber daya manusia, keempat UMKM masih memiliki keterbatasan jumlah tenaga kerja dan juga masih belum memiliki tenaga kerja yang punya skill dan kapabilitas yang baik untuk mengembangkan usaha. Sedangkan di bidang pemasaran, mereka juga masih minim pengetahuan terkait dengan digital marketing. Merujuk dari permasalahan di atas tadi, di sini kelompok kami mengajukan rekomendasi gagasan inovasi pengembangan usaha di sektor catering. Untuk di bidang manajemen keuangannya sendiri, di sini kami memberikan inovasi dengan mengajarkan atau mengedukasi dan memperkenalkan kepada pemilik usaha terkait dengan aplikasi finansial yang dirasa cepat, mudah dan praktis, yaitu adalah aplikasi buku kas. Mengapa? Karena di sini kami melihat bahwa aplikasi buku kas sangat relate dengan permasalahan-permasalahan yang terjadi dari UMKM kami, yaitu di dalamnya terdapat fitur mencatat transaksi dan rekap otomatis, memiliki perhitungan keuntungan usaha, dapat mengirim dan menerima transfer bebas biaya admin, dapat memantau performa bisnis, dan juga dapat membuat invoice dan penagihan piutang secara otomatis. Selain itu, kami juga akan melakukan edukasi dalam bentuk pemberian poster atau video tutorial bagi para pemilik UMKM. Nah, selain di bidang manajemen keuangan, di sini kami juga memberikan gagasan inovasi untuk masing-masing bagian. Seperti di bagian SDM, di sini kami berencana untuk membuat standar operasional pegawai dan lain sebagainya. Dan kami di bidang pemasaran pun salah satunya kami akan memberikan rekomendasi terkait dengan desain dan informasi pada packaging produk UMKM yang baik. Dan untuk di bidang produksinya kami akan memberikan rekomendasi juga bagaimana teknik dan juga melakukan strategi layout atau tata letak ruangan usaha yang baik untuk meminimalisir terbuangnya waktu yang sia-sia dan mempercepat proses produksi. Selanjutnya adalah bisnis roadmap model sektor usaha catering. Nah, berikut ini merupakan ringkasan visualisasi perencanaan strategi untuk mencapai pertumbuhan bisnis UMKM sektor catering yang direncanakan dilaksanakan selama 7 minggu. Nah, untuk tahap pertama yaitu minggu ke-8 dan juga 9 kita memfokuskan pada manajemen sumber daya manusia dengan strategi membuat SOP tertulis yang harus dipatuhi oleh karyawan, kemudian mengupgrade skill karyawan dengan memberikan pelatihan dan juga edukasi mengenai masakan baru dan efisiensi bahan baku, kemudian memberikan gaji tepat waktu kepada karyawan dan juga memperketat sistem K3. Kemudian untuk tahap kedua kita laksanakan di minggu ke-10 dan 11 dengan memfokuskan pada manajemen keuangan. Nah, strateginya adalah membuat sistem pencatatan keuangan menggunakan aplikasi untuk dapat mengelola arus kas, kemudian meningkatkan sistem financial teknologi terutama dalam sistem pembayaran non-cash. Selanjutnya untuk tahap ketiga ada di minggu 12 dengan memfokuskan terhadap manajemen produksi, yaitu strateginya adalah memperbaiki sistem layout, kemudian melakukan pemilahan sampah organik dan juga anorganik yang kemudian sampah tersebut dapat dijual kepada pendaur ulang. Sementara untuk tahap keempat kita memfokuskan pada manajemen pemasaran, yaitu dilaksanakan pada minggu ke-13 dengan strateginya yaitu membuat label kemasan yang menarik dan juga konsisten dipakai untuk setiap pesanan makanan, kemudian melakukan promosi melalui media sosial untuk ekspansi pasar dan juga membuka pasar baru dengan menghadirkan menu catering yang inovatif seperti catering khusus program diet. Dari hasil turun lapang diperoleh kesimpulan bahwa pengetahuan dan sikap literasi keuangan keempat responden sudah cukup baik. Pemilik UMKM memerlukan pendampingan mengenai vintage dan secara keseluruhan masih terdapat kesempatan untuk memperbaiki celah di aspek kapasitas usaha. Sarannya adalah surveyor hendak mengatur janji dengan pemilik UMKM, surveyor hendaknya menggunakan bahasa yang mudah dipahami dan tidak bertele-tele. Lalu jika diadakan pendampingan, hendaknya disesuaikan dengan permasalahan yang dihadapi oleh UMKM. Berikut adalah daftar pustaka yang kami gunakan, lalu lampiran. Sekian presentasi dari kelompok 7, terima kasih.